guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Syarat kedua adalah, kamu akan bertunangan denganku. Kata Fang Han. Apa katamu? Katakan lagi. Teriak kaget Yan Sui sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan Fang Han di syarat kedua, jadi dia akhirnya harus memastikannya. Kedua, Anda mengatakan bahwa setelah kita berdagang, keluhan Taiyi dengan saya dihapuskan, dan kalian tidak lagi mengganggu saya. Ini benar-benar menyentuh hati saya. Pada awalnya, saya tidak punya pilihan selain tidak mau dendam terhadap raksasa seperti Taiyi. Anda mengatakan bahwa satu penghapusan adalah satu penghapusan, saya benar-benar tidak percaya. Lagi pula, saya membunuh dua raksasa inti emas besar Taiyi. Bahkan jika Kaisar Iblis membunuh mereka, saya tetap takut akan banyak masalah. Kata Fang Han satu persatu. Kamu memang benar, itu alami sifat manusia. Sejujurnya, aku tidak bisa menghentikan tetua lain untuk membalas dendam padamu. Ucap Yan Sui berkata, kebijaksanaan Anda sangat dalam dan Anda memiliki banyak strategi. Saya ingin mendengar apa yang Anda miliki. Apa itu adalah ide bagus? Kata Yan Sui. Ini sangat sederhana. Ada konspirasi yang muncul di mata Fang Han. Anda mengumumkan bahwa Anda akan membubarkan pertunangan Anda dengan Huatian, dan kemudian Anda dapat mengumumkan pertunangan Anda dengan saya. Bagaimanapun, ini hanyalah ilusi. Saya tidak dapat benar-benar melakukan perbaikan ganda dengan Anda. Tapi, dengan begitu, artinya Taiyi dan saya benar-benar telah menyelesaikan keluhan kami. Bukan apa-apa, kita adalah pertapa tidak mementingkan urusan duniawi. Yang kita perhatikan adalah berkultivasi dan mencapai alam rahasia umur panjang. Mengerti aturan-aturan tentang langit dan bumi, jangan saling mengambil hati. Bagaimana, jika Anda setuju dengan dua poin ini, saya tidak hanya akan bertukar inti emas Song Wei Yi dengan Anda, tetapi juga memberi Anda air pelupa sebagai tanda pertunangan kita. Bahkan, saya dapat menempatkan pisau ajaib langit darah untukmu. Tahukah Anda air kelupaan itu? Itu adalah sesuatu yang bahkan rahasia umur panjang dapat menembus tubuh abadi. Mungkin, dengan air kelupaan, kamu bisa mencuci mana dan mendapatkan terobosan ke ranah rahasia umur panjang. Kata Fang Han. Suara godaan yang kuat disampaikan ke telinga Yan Sui. Juga, ketika Anda dan saya telah berkultivasi ke alam rahasia umur panjang, saya bisa pergi bersama Anda untuk membuka pintu rumah harta karun Huang Kuan dengan peta Huang Kuan. Keluarkan harta karun di dalam, lalu Anda dan saya bisa berbagi. Ucap Fang Han menambahkan, Yan Sui adalah seorang wanita yang merupakan reinkarnasi dari Dewa Air kuno dengan kebijaksanaan. Dia telah mewarisi kebijaksanaan dan dasar dari dewa-dewa alam kuno. Bagaimana dia bisa berkomitmen pada seorang biarawan fana? Fang Han mengedepankan kondisi ini, dan menambahkan godaan Wang Qingsui dan langit darah pedang ajaib di dalamnya. Dia bahkan menambahkan godaan rumah harta karun Huang Kuan, terutama karena dia ingin memukul Hua Tiandu sebanyak mungkin. Wang Qingsui, ditambah pisau ajaib langit darah, ditambah daya pikat rumah harta karun istana iblis Huang Kuan yang legendaris. Fang Han percaya bahwa siapapun itu, dia pasti tergoda. Selain itu, Yan Sui tidak akan kehilangan apapun. Terutama Wang Qingsui. Yan Sui adalah reinkarnasi dewa air dengan jejak jiwa, dan Wang Qingsui adalah salah satu perairan nyata yang paling indah di alam semesta. Jika dia mendapatkannya, dia dapat segera tumbuh menjadi alam rahasia umur panjang. Fang Han menyukai hal ini, dan berani mengajukan syarat ini. Setelah berbicara tentang serangkaian manfaat, Fang Han menatap wanita Yan Sui Yi dengan matanya. Amati perubahan ekspresi orang lain untuk mengetahui segalanya, sehingga dia dapat menggunakan konspirasi dan tipuan lagi. Air asap ini sedikit tersenyum dan mengangguk. Tanpa diduga, saya menggunakan pedang hijau untuk merayu Anda, tetapi Anda malah menggunakan pisau ajaib langit darah untuk merayu saya. Air cinta yang terlupakan,
dan bahkan rumah harta karun mata air kuning. Sejujurnya, saya tidak peduli dengan pisau ajaib langit darah, bahkan kami selalu menginginkan perbendaharaan Huang Quan, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan saya. Sebaliknya, jika itu adalah air Wang Qingsui, air ini, bahkan dewa air tidak bisa mengendalikannya. Jika saya bisa mendapatkannya, itu memang sangat bermanfaat bagi kultivasi saya. Saya akan dapat segera melangkah ke alam rahasia umur panjang dan merasakan gerbang dunia abadi. Godaannya benar-benar terlalu besar, kata Yan Sui. Begitulah cara gadis itu menyatakan setuju atau tidak. Fang Han berkata, jadi apa Nona setuju? Nada suara Fang Han seperti iblis yang menggoda manusia. Lalu Yan Sui berkata dengan ringan, saya tidak setuju. Apa? Wajah Fang Han tiba-tiba menjadi dingin, dan dia menarik napas panjang dan kemudian mereda. Dia berkata, jika saya mengatakan untuk membatalkan permintaan kedua, saya hanya meminta Anda dan Hua Tian untuk tidak melanjutkan pernikahan, dan saya akan memberi Anda pisau ajaib langit darah, serta Wang Qingsui. Akankah kita dapat menyatukan istana iblis Huang Quan di masa depan? Kata Fang Han, mungkin konyol jika setelah dia batal bertunangan dengan Hua Tian, dia akan bertunangan dengan Fang Han lagi. Yang paling penting adalah Yan Sui ini tidak memiliki perasaan terhadap Hua Tian. Faktanya, wanita ini tidak akan ada perasaan pada siapapun. Apalagi Fang Han sepertinya tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan Tai Yi. Setelah mundur ke titik ini, Fang Han percaya bahwa wanita ini tidak punya alasan lagi untuk menolak dirinya sendiri. Selama dia berhubungan dengan wanita ini dan menerobos garis pertahanan psikologis lawan, dia akan segera memiliki berbagai metode dan taktik untuk digunakan, sehingga semua senjata ajaib lawan bisa menjadi miliknya. Tapi itu semua gagal. Ini adalah pertama kalinya Fang Han merasa bahwa strateginya tidak berperan. Jika kamu tidak setuju, dan aku tidak bisa lagi menahannya. Aku hanya bisa memberikan inti emas Song Wei Yi untuk Linglong Xianzun sebagai hadiah ulang tahun. Kata Fang Han menggelengkan kepalanya. Jadi, Fang Han, apakah kamu memaksaku untuk melakukannya? Ucap Yan Sui menggelengkan kepalanya. Dia melanjutkan, saya benar-benar tidak ingin melakukannya. Karena Anda memiliki latihan yang mendalam dan 1000 trik yang tersembunyi di hati Anda. Jika aku tidak dapat membunuhmu, Anda akan balas dendam, dan saya akan memiliki masalah yang tak ada habisnya. Bahkan jika aku dapat membunuhmu, aku pasti harus membayar tinggi harganya. Sebaiknya kita tidak melakukan apa-apa. Kata nona itu, omong kosong. Biarkan aku melihat seberapa kuat orb Dewa Laut Birumu. Jiwa kedua apalah namanya itu. Jembatan Naihe, gerbang Abi, buka dunia ilusi ini untukku. Kata Fang Han begitu galak sehingga dia tidak bisa merayu gadis ini, lalu menyerah dengan kekerasan. Ketika kebijaksanaan tidak berpengaruh, pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat mengalahkan kebijaksanaan adalah kekuatan abadi. Di alam ilusi kekosongan ini, ada alat tahu bermutu tinggi Shanghai God Orb yang mirip dengan keberadaan kuat jimat listrik yang tidak bisa dihancurkan, dan roh bola Dewa Laut ini hampir menyatu dengan Yan Sui. Menjadi satu, berubah menjadi jiwa kedua lawan, menjelma di luar, itu sangat kuat. Namun, karena Yan telah dimurnikan menjadi tubuh nyata, terlahir kembali dengan sisa-sisa naga primordial, tubuhnya penuh dengan kekuatan yang murni, mananya meningkat pesat, dan dia membuka jembatan Naihe, Huang Quan mulai menjadi sangat kuat. Itu tidak kurang dari alat tahu bermutu tinggi manapun. Mana Fang Han didesak, dan segera, gerbang Abi di belakangnya muncul, dan energi jahat berguling. Sebuah jembatan batu sederhana dengan jejak darah dewa dan setan yang samar menembus dunia kosong, dan arus udara meledak dan berguling, menunjukkan pemandangan dunia yang hancur di mana-mana. Dalam sekejap, alam ilusi ini dihancurkan oleh Fang Han. Dia berdiri di jembatan Naihe, telapak tangannya lebar dan tebal. Berkilauan dengan kilau halus, seolah-olah mengandung kekuatan paling menakutkan di dunia,
membuat orang merasa telapak tangannya bisa menutupi gelombang kapan saja. Mantelnya berkibar, berdiri di jembatan batu kuno, seolah-olah dewa iblis kuno turun ke dunia, menerobos ilusi kehampaan, tanpa henti, dengan 5 jarinya mengarah keluar dan meraih keluar, sekelompok ki yang menakutkan langsung kental, terbentuk di antara telapak tangannya. Gua itu dengan liar menelan vitalitas antara langit dan bumi. Dalam sekejap, lapisan angin geng dalam radius puluhan mil benar-benar runtuh, dan bahkan dunia ilusi yang diciptakan oleh Azure Sea God Orb dipadatkan dan diproyeksikan ke telapak tangan Fang Han. Dia mendesak teknik menelan besar untuk membunuh Yan Sui dalam satu gerakan. Bahkan jika dia tidak dapat membunuhnya, dia harus memberi pelajaran kepada lawan yang tidak akan pernah dia lupakan. Teknik menelan besar sekarang menjadi kekuatan magis paling kuat Fang Han. Kubah Kunpeng tidak tahu berapa banyak energi abadi yang telah ditelannya, dan telah menelan 7 telur naga sebelum akhirnya memadat menjadi bentuk. Dia sebenarnya ingin menelan Azure Sea God Orb sekaligus.